Oke, selamat malam buat kita semua. Eh, Perkenalkan nama saya Supardi Riyandi dengan pandu 478 tiga. Dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah praktikum 12 ya, video hands-on, yaitu kita akan menjelaskan mengenai beberapa hal di sini, membuat video. Terus kita di sini diperintahkan untuk menggunakan dataset yang telah ditentukan sesuai dengan nomor absen. Nah, kebetulan saya menggunakan nomor 6 ya. Sebelum itu ya saya sebelum minta maaf terlebih dahulu ya karena saya baru membuat videonya sekarang di jam 1 ini karena saya lupa membuatnya. Oke, kita lanjut saja. Terus kedua ini kita juga akan menggunakan bahasa analisis yang formal untuk mudah dipahami. Terus kita akan memvisualisasikan dari hasil data atau uh, code yang akan kita buat nanti. Google Collabs ya, teman Google Collabs. Terus setiap grafik itu diberikan judul, label, sumbu, dan interpretasi singkat. Oke. Di sini ada beberapa tujuan dari lab kita. Ya, kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu memahami cara menyiapkan untuk klasifikasi data cleaning dan encoding spelling. Jadi di tahap pertama itu sebenarnya kita disuruh untuk mempersiapkan data dan mengklasifikasikan data cleaning. Nah, selanjutnya eh, kita juga disuruh untuk mampu membangun beberapa model klasifikasi KKN, misalnya decision tree, logic regression, atau random forest, yang itu termasuk ke dalam materi di resume. Resume materi kan kita di sini ada logic regression, decision tree, dan juga ada random forest. Lalu di sini ada support vector machine. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan decision tree sama logic, saya menggunakan decision tree. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini yang di tahap pertama. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data cleaning di step 1 itu. Pertama kita menggunakan sesuai absen saya itu di ini, karena saya di absen 23, 24. Nah, jadi saya menggunakan word consumption or energy consumption. Dan kalau kita buka di sini, nah lanjut saja dulu. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam Kaggle. Nanti kita bisa download. Nah, ini kita download di sini, ada download ya di sini. Lalu tinggal kita download. Nanti dia akan memberikan file berbentuk zip. Baru nanti kita ekstrak dan kita masukkan ke dalam sini. For energy consumption ya, di bawah ini ya. Nah, yang pertama di sini kode pertama itu kita akan membaca. Jadi jika file sudah diupload ke Colab, nanti dia akan melot filenya di DF ini. Nah, jadi si kode kode ini akan membaca perintah mentah sebelum dibersihkan. Nah, jadi dibaca dan dia menggunakan DF untuk melihat datanya. Selanjutnya di sini ada drop duplicates ya. Drop duplicates ini dia akan memperbaiki data yang duplicates. Nah, selanjutnya di sini ada missing value ya. Di sini ada, oh bukan, ini ada baris kosong ya. Jadi setiap baris kosong itu akan diperbaiki juga. Selanjutnya ada missing value. Nah, missing value ini kita perbaiki dengan menggunakan median dan juga kategori, sesuai dengan kategori di modenya. Yang kelima di sini di encoding data ya. Encoding data ini dia akan mengubah data kategori menjadi angka
supaya modelnya itu bisa dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada 6. 6 itu scaling vektor numerik ya. Scaling vektor numerik ini dia berfungsi untuk menormalkan data numerik penting di model. Baru di sini dia akan meng-save hasilnya itu dengan nama Word Energy Consume Cleared. Nah, ini nanti dia akan berjalan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, karena di atas ini print shape awal ini. Jadi data head yang kita print adalah data awal dari si energi word consumption ini. Ini data awalnya, dia akan menampilkan 5 data awal seperti ini. Nah, data yang sudah dibersihkan, maka dia akan tersimpan di CD kan tadi. Baru kita akan pakai di step selanjutnya, yaitu model klasifikasi. Nah, model klasifikasi ini, pertama dia akan, perintah yang dilakukan adalah load dataset yang sudah dibersihkan, yaitu DF yang word energy consume cleanup ya. Nah, baru di sini dia juga akan membuat sebuah target binary ya, menentukan target binary ya. Target ini dibuat dari kolom numerik pertama dan nilai di atas median 1 dan di bawah 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya uh, adalah split fitur atau target ya. Ini juga memisahkan fitur dan targetnya. Terus ini ada X, aduh, split fitur. Nah, jadi dia tuh fitur dan targetnya itu ada X dan juga Y ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah processing, identifikasi kolom numerik kategorikal. Terus baru di bawah ini ada processing, yaitu processing numerik sama dengan standar scale. Uh, dan kategorikal ini one hot encoding. Di proses 5, di proses 6 itu ada split train dan test. Baru di proses 7 kita akan membuat proses model ya. Model-model yang digunakan itu ada KKN seperti yang tadi kita di atas itu ya. Decision tree, logic regression, random forest. Nah, model ini di clean dengan processing yang dilatih di visual seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah hasilnya ya. Hasilnya di sini ada menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya ada di bawah ini yang ditampilkan. Baru di sini ada target column juga ya. Target column yang ditampilkan ada train size, terus ada model KKM, terus ini model decision tree. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step ketiga ya. Jadi di step ketiga ini saya akan mengevaluasi model menggunakan function metric, accuracy, precision recall, dan F1 score. F1 score. Dan di sini fitur saya telah mencoba untuk menjelaskan atau mengevaluasinya sudah benar ya, karena saya sudah menggunakan semua evaluasi seperti composition metric, accuracy, precision, sama recall dan F1. Nah, ini terdapat di dalam ya, comparing ini. Nah, di sini ada yang akan menampilkan prediksi benar per kelas, terus akan melihat kesalahan antar kelas. Nah, ini sangat penting untuk interpretasi modelnya. Terus selanjutnya di sini ada accuracy. Accuracy ini akan
mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dari keseluruhan data. Selanjutnya, precision ya. Precision ini akan melihat seberapa akurat model saat memprediksi satu kelas tertentu. Terus baru yang recall. Recall ini akan mampu menangkap kelas sebenarnya dengan baik. Lalu di F-score ini dia akan melihat rata-rata harmonis antar precision dan recall. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya kita akan melihat ke 4 ya. Nah, di 4 ini tujuan pembelajaran keempat ini kalau kita lihat kan dia akan membandingkan performa model ya. Jadi kita akan melihat perbandingan antara KKN, decision tree, logistic regression, sama random forest. Nah, biasanya random forest ini akan jadi yang terbaik. Random forest decision tree ini dia nggak bakal terlalu bagus karena dia uh, banyak overfitting ya jika tidak di training. Terus kalau KKN ini biasanya akan baik jika datanya itu sudah dinormalisasi. Kalau logistik itu baik untuk data linear saja. Nah, kita sudah melihat di sini dan kita melihat sebuah perbandingan di sini. Dan dia memang uh, jika dilihat dari datanya emang dia lebih baik condong ke arah decision tree-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di pembelajaran kelima ya. Jadi pembelajaran kelima ini kita akan memvisualisasikan sebuah data supaya bisa terlihat ya, karena di sini kan kita melihat ya, di sini ada distribusi target, terus ada heatmap korelisasi fitur numerik, ada grafik perbandingan score dan conversion metric. Nah, ini perbandingan performa. Nah, ini kita melihat ada distribusi kelas target. Nah, di sini kalau jadi kita bisa melihat kelas 0, 1, sama 2 ya. Ini ada jumlah datanya. Data kita jumlahnya 2000 dan kalau di kelas 0 ini dia akan lebih tinggi. Dia lebih tinggi dan di kelas 1 dia lumayan tinggi. Terus yang kelas 2 ini dia agak sedikit lebih rendah ya. Dan selanjutnya dia di heatmap korelisasi antar fitur. Jadi penjelasannya itu adalah memberikan gambaran visual terhubung tentang variabel ya, dia tren yang sering muncul, terus baru konsumsi energi korelasi tinggi dengan GDP. Nah, seperti itu. Nah, konsumsi energi dia juga kan menampilkan konsumsi energi berkorelasi dengan jumlah penduduk. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan F-score. F-score ini kita bisa melihat perbandingan ya, perbandingan antara KKN, decision tree, logistic regression, sama random forest. Nah, ini perbandingannya. Jadi ya, kita bisa melihat ada regression ini dia kurang, ini masih rendah ya di sini dibandingkan dengan 3 data yang lain nih. Terus conversion metric ini kita bisa melihat ada terminal table dan predict labelnya ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang, selamat malam.